Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Anam dengan NIM 501109293. Saya akan mempresentasikan perkembangan inflasi, pertumbuhan uang, dan tingkat suku bunga di Indonesia. Inflasi Indonesia meliputi tiga. Pertama, fenomena yang meresahkan. Inflasi menjadi masalah ekonomi makro yang meresahkan pemerintah dan masyarakat, terutama setelah krisis moneter yang menyebabkan lonjakan inflasi dan peningkatan angka kemiskinan. Dua, sumber inflasi. Faktor utama inflasi Indonesia meliputi jumlah uang yang beredar dan defisit anggaran belanja pemerintah. Jumlah uang beredar, khususnya M1 atau uang kartal dan viral, dianggap sebagai faktor utama oleh kaum moneteris. Tiga, pengendalian inflasi. Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan pendekatan moneter seperti open market mekanisme dan reverse recruitment untuk mengendalikan inflasi. Namun pendekatan ini lebih efektif untuk jangka pendek dan kurang tepat untuk mengatasi masalah struktural ekonomi Indonesia. Pertumbuhan uang di Indonesia yaitu peran penting. Pertumbuhan uang member- berpengaruh pada inflasi, suku bunga, investasi, dan konsumsi. Pertumbuhan yang terlalu cepat dapat memicu inflasi, sedangkan pertumbuhan yang lambat dapat menghambat ekonomi. Aspek aspek penting, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Pertumbuhan uang yang sehat mendukung aktivitas ekonomi. Bank Indonesia berperan dalam mengatur pertumbuhan uang melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang meliputi kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, inflasi, permintaan kredit, stabilitas sistem keuangan, dan faktor eksternal. Tingkat suku bunga di Indonesia, BI rate, adalah suku bunga acuan yang mencerminkan kebijakan moneter Bank Indonesia. BI rate berfungsi mengolah likuiditas pasar uang, menjaga perekonomian, dan mengontrol inflasi. Kenaikan BI rate akan meningkatkan suku bunga kredit dan deposito. Suku bunga deposito yang tinggi mendorong masyarakat untuk menabung, mengeluarkan uang beredar. Suku bunga yang kredit yang tinggi dapat mengurangi investasi. Pengertian dan teori suku bunga. Harga penggunaan uang suku bunga adalah harga dari penggunaan uang yang untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang dan juga merupakan harga kredit. Teori klasik dan Keynes. Teori klasik memandang suku bunga sebagai harga dan investasi, sedangkan teori Keynes melihatnya sebagai fenomena moneter yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Suku bunga dan inflasi. Suku bunga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga yang tinggi mendorong penabungan dan mengurangi uang beredar sehingga membantu menekan inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Kebutuhan dana. Kebutuhan dana bank mempengaruhi suku bunga. Kekurangan dana mendorong bank menaikkan suku bunga simpanan untuk menarik nasabah. Persaingan. Persaingan antar bank dalam merebutkan dana simpanan juga mempengaruhi suku bunga. Bank perlu memperhatikan suku bunga persaing. Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan batas maksimal atau minimal suku bunga untuk mengendalikan perekonomian. Laba yang diinginkan.
Besarnya keuntungan yang diinginkan bank juga mempengaruhi suku bunga. Laba yang diinginkan lebih besar dapat menyebabkan suku bunga pinjam lebih tinggi. Faktor-faktor lanjutan mempengaruhi suku bunga. Pertama, jangka waktu. Jangka waktu pinjaman mempengaruhi suku bunga. Pinjaman jangka panjang cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi karena resiko yang lebih besar. Dua, kualitas jaminan. Jaminan yang lebih liquid seperti sertifikat deposito memungkinkan suku bunga kredit yang lebih rendah. Tiga, reputasi perusahaan. Perusahaan benefit yang risiko kredit macet yang sering dapat memperoleh suku bunga kredit yang lebih rendah. Baiklah, kesimpulan, inflasi, pertumbuhan uang, dan suku bunga saling terkait dan membutuhkan kebijakan moneter yang cermat. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan dampak kebijakannya terhadap ketiga faktor ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Analisis mendalam, data historis, studi kasus, dan perbandingan dengan negara lain penting untuk memahami dinamika ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang kreatif. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.